sore Bu Yuli. Selamat sore. Oke, selamat datang di kantor Mekarsai. Terima kasih. Sore hari ini kita akan bincang-bincang sejenak. Ini terkait dengan dicalonkannya Bu Yuli sebagai calon pengawas di Kopdit Mekarsai periode tahun 2025-2027. Silahkan kenalkan dulu. Tapi pun, Ya pun. nama saya CH Dwi Yuli Nugrahani atau biasa dipanggil Yuli Nugrahani. Saya dari unit Polri Haji Menak dan sehari-hari saya bekerja di Keuskupan Tanjung Karang untuk Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau. Sudah 2 periode saya menjadi pengawas di KSP Kopdit Mekarsai dan saat ini masih menjadi ketua pengawas di KSP Kopdit Mekarsai. Visi dan misi Bu Yuli untuk kembali ya bisa menjadi pengawas di Kopdit Mekarsai. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman sahabat Mekarsai. Ya, Pak Suryono dan sahabat Mekarsai, 2 periode menjadi pengawas di KSP Kopdit Mekarsai membuat saya mempunyai beberapa hal yang perlu ditambahkan gitu ya dalam visi keberadaan saya kalau dipercaya oleh anggota Mekarsai di periode berikut ini. Yang utama seperti dalam rumusan yang di-share di media sosial Mekarsai, saya ingin atau saya membayangkan saya memberikan diri saya untuk membangun Mekarsai yang sehat secara keuangan, organisasi maupun pengelolaan, dan semuanya mesti diarahkan ke tujuan berdirinya koperasi, yaitu kesejahteraan anggota. Bagaimana hal itu bisa saya lakukan seturut dengan beberapa pengalaman di 2 periode lalu, ada hal-hal yang perlu dilakukan sebagai pengawas dan khususnya apa yang saya bayangkan akan saya lakukan di sana, yaitu ada 3 misi utama. Yang pertama adalah mesti ada pengawasan yang berkelanjutan, mendalam dan detail, khususnya juga untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan personal dalam kerja di Mekarsai. Jadi secara mendalam dan detail ini nanti ada sangkut pautnya dengan misi yang ketiga yang saya bayangkan. Nah, misi yang kedua, visi yang akan saya lakukan itu mesti melibatkan banyak pihak, jadi ada sinergi gitulah. Sinergi itu perlu dibangun karena juga salah satu prinsip dalam koperasi itu adalah kekeluargaan, maka sinergi itu mesti antar semua elemen, semua unsur yang ada di Mekarsai. Jadi pengawas juga mesti bekerja sama dengan pengurus, dengan manajemen, dengan koordinator unit. Ini yang spesial kalau untuk Mekarsai, karena nggak semua koperasi itu ada unit-unit seperti itu. Kemudian juga dengan anggota. Nah, sinergi itu yang harus dibangun dengan kuat, sehingga akan menghilangkan kayak kesalahpahaman atau dominasi dari satu unsur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah memperkuat aspek-aspek pengawasan. Jadi kalau dalam Mekarsai itu ada 5 aspek pengawasan, mulai dari aspek hukum, aspek organisasi, aspek manajemen, aspek pendidikan, dan yang beberapa tahun terakhir ini diperkuat adalah aspek keuangan. Keuangan itu di dalamnya ada permodalan, ada usaha, dan juga kinerja keuangannya sendiri. Nah, ini yang harus diperkuat. Jadi tidak hanya pada permukaan saja, tetapi bagaimana data-data menjadi bahan yang akurat untuk kemudian dirumuskan dalam saran atau rekomendasi yang mengembangkan Mekarsai. Jadi itu Pak Saryono dan sahabat Mekarsai yang saya bayangkan bagian yang harus dilakukan di pengawasan periode berikutnya. Ketika menemui kendala, apa sih yang
sebagai pengawas selama ini telah Ibu lakukan, terus mungkin kedepannya akan seperti apa jika menemui hal-hal seperti itu? Tugas dari pengawas itu memastikan bahwa kerja dari KSP Kopdit Mekarsai ini sesuai dengan relnya. Tapi yang penting juga adalah memastikan bahwa relnya itu ada. Yeah. Jadi kalau disebut rel itu adalah aturan-aturan yang ada di Mekarsai, aturan eksternal maupun aturan internal. Menelusuri apakah sungguh-sungguh peraturan-peraturan itu ada, itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa semua yang dikerjakan oleh manajemen maupun oleh pengurus itu sesuai dengan rel itu. Jadi sebenarnya kalau ini mau dilakukan oleh siapapun gitu bisa saja, nggak harus dia auditor yang punya sertifikat atau dia orang yang ahli tertentu soal keuangan, tapi bahwa dia tahu tentang aturannya dan tahu bagaimana itu dilakukan, kemudian dipastikan tidak ada pelanggaran di sana. Dalam periode 2 tahun periode kemarin ada beberapa saran dan beberapa rekomendasi yang kami pernah munculkan. Itu bisa sahabat Mekarsai bisa lihat di laporan RAT, laporan di rapat anggota tahunan yang biasa kami buat. Bukan hanya saran, kalau saran itu mungkin saja tidak dilakukan dengan pertimbangan tertentu atau waktu tertentu gitu ya, tapi ketika rekomendasi biasanya kami akan sertakan pelanggaran atas pasal berapa dari aturan-aturan yang ada. Kalau aturan yang internal itu mulai dari ADART, SOM, SOP, Poljak maupun aturan-aturan di bawahnya lagi gitu. Jadi mesti memastikan hal itu dilakukan. Terkait dengan aset ya, aset istilahnya aset beku yang mungkin selama ini kita tahu bersama dan para anggota juga tahu, sebagai pengawas yang mungkin selama ini sudah menangani hal itu, apakah langkah-langkah yang mungkin telah Bu Yuli lakukan untuk mempercepat proses ya terjualnya aset tersebut? Hal yang beberapa kali sebenarnya kami ulang dalam laporan. Mesti diselesaikan dengan segera, apalagi itu nyangkut properti investasi gitu ya, yang diambil bukan karena kesengajaan tetapi karena ketidakmampuan anggota membayar kreditnya. Jadi ada banyak pihak yang terkait di situ. Ketika penyelesaian kredit itu tentu saja anggota maupun koordinator unit juga punya peran. Yaitu yang berapa kali kami gaungkan, kalau teman-teman ingat di catatan-catatan RAK, rapat anggota khusus, kami biasanya memberikan catatan-catatan terkait itu yang mengajak keterlibatan dari semua pihak untuk ikut menyelesaikan tunggaan-tunggaan atau kredit macet. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong pengurus maupun manajemen itu melakukan evaluasi kinerja dari tim pelepasan properti investasi, dan itu penting dilakukan juga secara tercatat. Di tahun ini ada beberapa properti investasi yang sudah bisa dijual, dan itu tentu dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen maupun pengurus, dan bukan perkara yang mudah, tetapi ini penting untuk dilakukan. Kayak membayangkan, biasanya kami bikin semacam perumpamaan. Jadi kalau kita punya aset seperti itu, kita mau pergi ke Jawa Timur, misalnya mau mudik. Kalau saya mau mudik ke Jawa Timur kayak gitu, punya aset punya, tapi kalau nggak punya uang dalam bentuk liquid, gimana saya mau beli tiket? Gimana saya bisa dapat naik bis atau naik pesawat atau naik kereta api gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena kita butuh dana dalam bentuk liquid yang bisa kita gunakan juga untuk operasional atau untuk kebutuhan-kebutuhan apa yang ada gitu. Dan selama dia masih properti investasi dalam bentuk tanah atau bangunan, ya kita belum bisa melakukan apa-apa gitu. Apalagi ini KSP Kopdit, Koperasi Kredit, yang usaha utamanya adalah simpan pinjam. Terkait dengan kaderisasi, ketersinambungan nanti kepengurusan di Mekarsai ini, idealnya menjadi pengurus pengawas ini usia berapa sih? Soal regenerasi itu soal yang penting dan wajib dilakukan. Apalagi kalau kita lihat bahwa anggota di Mekarsai sekarang 50%-an, mungkin lebih, itu adalah orang-orang dalam usia di atas 50 tahun, usia-usia yang
Iya, kalau ini nggak ada regenerasinya, habis sudah. Karena kalau nggak ada anggota, Mekarsai akan bubar gitu kan. Lebih lagi soal siapa yang kompeten untuk di kepengurusan, dan di dalamnya ada pengawas, mungkin juga ada unsur yang lain seperti yang nggak wajib ada penasehat kayak gitu itu. Nah, kalau ditanya apa yang terpenting dalam proses regenerasi, yang pertama adalah program pendidikan. Wajib itu, karena kalau saya bilang yang paling utama dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten. Bagaimana orang kompeten itu bisa dicetak oleh Mekarsai kalau tidak ada pendidikan-pendidikan yang terus dilakukan. Kalau ditanya apakah cukup pendidikan yang dilakukan, program-program pendidikan yang dilakukan di Mekarsai, saya bilang belum cukup. Masih ada banyak hal yang mestinya dibuat sebagai program pendidikan dan diikuti oleh anggota. Jadi kalau misalnya di beberapa Kopdit yang lain, pelatihan atau pendidikan itu juga bisa menyentuh ranah-ranah yang lain yang memperkuat kapasitas setiap orang, kita masih normatif sekali ya. Ada motivasi dasar, ada kursus dasar, ada kursus kompetensi pengurus, ada, tetapi hal-hal yang di luar itu bisa terus dikembangkan. Nah, kalau pertanyaannya soal umur kalau di SOM sekarang ini kan 64 tahun 11 bulan. Itu sudah ada di SOM dari tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi itu mesti dicek kembali, dilihat apakah ada alasan tertentu orang yang dulu menetapkannya dengan pertimbangan apa itu. Tapi yang berikutnya, kalau ditanya berapa umur ideal menjadi pengurus atau pengawas, dia mesti umur yang bisa menjalankan tugas. Jadi ada banyak versi yang bisa digali kalau ngomong soal angka. Kayak gitu. Tetapi yang utama, apalagi kalau ini ngikuti aturan yang ada saat ini di Permenkop, itu selalu ada syarat kompetensi dan lulus uji kelayakan dan kepatutan. Itu yang mesti lebih dikejar. Soal usia ya ini pasti akan tetap menjadi pergunjingan yang hangat, karena ada misalnya dugaan ini atau dugaan itu kayak gitu. Tetapi kita mesti mendorong bahwa kompetensi setiap orang itu yang menjadi berharga. Bahkan ada beberapa senior misalnya di KSP Kopdit Mekarsai, di koordinator unit misalnya, kayak gitu, orang-orang yang sangat kompeten sebenarnya, yang sangat sayang misalnya itu juga tidak ikut dalam dicalonkan untuk menjadi kandidat pengurus atau pengawas. Dengan apa yang sudah disampaikan tadi akan menjadi pertimbangan dari teman-teman ketika nanti menentukan pilihannya yang tepat untuk Bu Yuli bisa menjadi pengawas untuk periode berikutnya. Terima kasih untuk bincang-bincang sore hari ini. Terima kasih. Oke, selamat sore.